Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi kembali dipertemukan pada momen Golden Habit Forum yang insya Allah Alhamdulillah pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke-146. Selawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin tabiatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu bapak seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah, pada pagi hari ini sudah membersamai kita Ustadz kita, guru kita, Ustadz Agus Sukaca yang insya Allah pada pagi hari ini akan membahas topik di Golden Habit Forum ini berkaitan dengan memudawamahkan tadarus Al-Quran. Karena memang kita saat ini Alhamdulillah masih di bulan suci Ramadan di mana salah satu hal yang sangat ditekankan adalah bagaimana kita bisa memudawamahkan tadarus Al-Quran. Baik Ibu Bapak sekalian, sebelum kita mulai kajian Golden Habit Forum pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka kajian pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Agus. Monggo Ustaz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah yang alhamdulillah sudah terwakili dari berbagai penjuru Indonesia, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa, ya. Hampir semua daerah di Jawa juga hadir, dan ini ada yang dari Malaysia, dari PCIA, Pimpinan Cabang Istimewa Aisyah Malaysia, Mbak Rahma, ya. Dan juga ada dari PCIM Malaysia, Mas Abdul Latif Arida. Ya. Alhamdulillah, ya, kita berada di episode yang ke-146. Dan ini beberapa anggota jamaah Golden Habit Forum ya, kemarin temu di event ya, pengajian Ramadan pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ada Ustadz Kamaluddin, ada Ustadz Laode, ada Ustadz Zairi, ada Prof. Rajindra, ya, dan lain-lain. Ya. Ya, alhamdulillah kemarin ngumpul di UMY dalam rangka pengajian Ramadan pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini beliau-beliau ada di hotel, saya di rumah, saya tidak ikut ke hotel. Meskipun sebagai utusan Kaltim, ya, itu diberikan hotel sebenarnya. Tapi ke hotel lebih jauh daripada ke rumah. Sehingga saya memilih untuk tetap tinggal di rumah. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, pagi ini kajian kita adalah memanfaatkan atau menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk memudawamahkan tadarus Al-Quran. Ya, jadi momentum Ramadan untuk memudawamahkan tadarus Al-Quran. Kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Ya, ini sebenarnya merupakan agenda yang sangat penting di bulan Ramadan supaya kita bisa mudawamah tadarus Al-Quran. Nah, persoalannya itu adalah
setiap hari ya, kita manusia itu menghadapi lebih dari 60.000 pikiran. Jadi kita berpikir dalam satu hari ya, itu lebih dari 60.000 pikiran setiap hari. Nah, yang dibutuhkan adalah pengarahan. Pikiran itu akan membawa ke arah negatif atau positif, itu bergantung dari pengarahannya. Kalau pengarahnya positif, maka hasilnya juga positif. Kalau pengarahnya negatif, hasilnya juga negatif. Nah, persoalannya Bapak Ibu sekalian, apa yang mengarahkan pikiran kita? Ada dua hal penting ya, yang itu akan mengarahkan pikiran kita. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan ini yang pertama adalah keluarga. Keluarga yang utama itu dari ibu, dari ayah, bapak, dari saudara-saudara yang ada di dalam keluarga. Kemudian dari masyarakat. Apa yang terjadi di keluarga dan masyarakat itu akan menjadi pengarah dari pikiran kita. Apalagi kalau masih anak-anak, ini dominan ini untuk lingkungan keluarga. Selanjutnya akan dipengaruhi juga dengan apa yang kita pelajari. Jadi kalau kita belajar tentang kebaikan, tentang petunjuk-petunjuk Allah, maka itu akan menjadi pengarah yang lama-lama akan terkristal menjadi mindset kita, menjadi cara berpikir kita. Nah, mindset itu akan sangat berpengaruh bagi kita untuk mengambil keputusan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi, kita memutuskan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, itu yang menjadi dasar pertimbangan adalah mindset, cara berpikir kita. Yang itu merupakan akumulasi jangka panjang dari pengaruh lingkungan dan apa yang kita pelajari. Inilah ya yang nanti akan menjadi pengarah penting. Sehingga kalau mindset kita diliputi kebaikan, maka kita pasti mengambil keputusan itu yang baik-baik. Kalau jelas baik, maka keputusan kita lakukan. Kalau sesuatu tidak baik, buruk, kita memutuskan untuk tidak melakukan. Nah, dalam satu hari, Bapak Ibu sekalian, kita bisa membuat keputusan itu bisa puluhan, bahkan bisa ratusan. Mulai kita bangun tidur, sampai tidur lagi, itu banyak keputusan-keputusan yang kita ambil untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ini yang jadi pertimbangan, ya. Apa? Ini faktor pengarah ini menjadi faktor penting. Nah, seharusnya Bapak Ibu sekalian, mindset kita itu Qurani. Berpikiran Qurani. Sehingga yang menjadi pertimbangan kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu adalah Quran. Sehingga mindset kita Qurani. Nah, ini sebenarnya inti ajaran tauhid. Tauhid itu intinya kan mengikrarkan, meyakini kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Kiai Dahlan membuat sebuah pemahaman yang luar biasa tentang ini. Ilah itu
difahami sebagai sesuatu yang mempengaruhi hati. Sehingga ikrar la ilaha illallah itu implementasinya tidak ada yang mempengaruhi hati di dalam mengambil keputusan melakukan atau tidak melakukan sesuatu illallah, kecuali Allah. Jadi kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pertimbangan terpenting dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kalau Quran mengatakan tidak, ya, jangan, ya, maka kita putuskan untuk tidak melakukan. Kalau Quran memerintahkan, kita putuskan untuk melaksanakan. Kalau tidak ada dalam larangan atau perintah, dalam urusan muamalat, maka kita bisa melakukan. Karena di dalam muamalat itu, kaidah usulnya adalah al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum dasar melakukan sesuatu adalah boleh. Ya, illa madallat dalil ala tahrimihi. Kecuali ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Nah, itu mestinya pikiran kita diisi oleh Quran. Mindset-nya adalah Quran. Nah, untuk bisa menjadikan mindset kita Quran, maka sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah ya, kita mengerti bahasa Arab Al-Quran. Tapi banyak yang memang belum melakukan. Ya. Dengan mengerti bahasa Arab Al-Quran ini, kemudian kita membaca Al-Quran setiap hari berurutan dari awal sampai akhir. Ini yang akan membangun mindset. Kita tidak bisa belajar Quran itu sepotong-sepotong. Nanti kalau kita sepotong-sepotong, pemahaman kita juga akan parsial. Padahal kita dipersilahkan, diperintahkan untuk udkhulu fisilmi kafah. Masuklah Islam secara totalitas. Nah, totalitas Quran itu kalau kita hanya memahami khulasohnya, ringkasannya, ibarat kita membaca jurnal, kita hanya membaca abstraknya. Membaca buku hanya membaca kesimpulannya. Maka perspektif pemahaman kita, ya, kedalaman pemahaman kita ya sangat terbatas sekali. Beda kalau kita jurnalnya kita baca lengkap, bukunya kita baca lengkap, maka kita akan memiliki pemahaman yang komprehensif. Quran ini intinya ada di dalam Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab. Itu intinya. Tapi kalau kita mempelajari Quran hanya mempelajari Al-Fatihah, kita akan tidak mampu ya memahami Quran itu secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, kita mesti membaca juga yang lain-lain. Karena yang lain-lain Quran itu memang sangat dalam ilmunya, maka tidak bisa hanya sekali baca kita bisa memiliki pemahaman yang komprehensif. Maka kita harus baca berulang-ulang. Ya, kita baca berulang-ulang. Standarnya, ini menurut Rasulullah SAW, ketika ditanya sahabat Abdullah, ya Rasulullah, ya, fikam aqra'ul Quran. Dalam berapa lama saya harus membaca Al-Quran? Beliau menjawab, fi syahrin, dalam 1 bulan. Ya. Jadi ketentuan umumnya berlaku 1 bulan. Khatam, selesai. Ini kan berarti tiap hari kita minimal 1 juz. Ya. Ada yang harus lebih. Karena hitungan bulan Hijriah, itu 1 bulan bisa 29, bisa 30 hari. Nah, kalau 29 hari, maka harus ada
hari yang lebih, ya, sehingga dalam 29 hari ini kita sudah mengkhatamkan. Tapi kalau dibikin rata-rata, kita mesti mengkhatamkan sebulan sekali itu ya 1 hari rata-rata satu juz. Ini yang harus kita lakukan dari awal sampai akhir. Nah, urutan-urutan penulisan Al-Quran, ya, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya, Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya sampai An-Nas. Itu kalau ikuti, ya, urutannya dengan baik, maka paham kita tentang Islam itu insya Allah akan dibawa ke arah yang lebih komprehensif. Karena di dalam Quran itu kan banyak pengulangan-pengulangan tema, ya. Tema di awal diulangi lagi, berulang-ulang, ya. Sehingga dengan membaca secara berurutan ini, kita pelan-pelan akan dibawa memahami Islam secara lebih komprehensif. Sehingga Quran itu kita perlukan untuk kepentingan pribadi. Karena kita harus beristihad. Istihad kita untuk apa? Untuk memutuskan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan setiap hari. Tadi di awal kita sampaikan bahwa kita memutuskan puluhan bahkan ratusan keputusan dalam 24 jam setiap hari. Yang itu harusnya yang menjadi pertimbangannya adalah Quran. Nah, sehingga ini urgensi Quran buat diri kita itu sangat penting sekali. Ya, sebagian ulama mengatakan kita untuk istihad ada syarat-syarat tertentu, tetapi untuk istihad untuk menentukan apa? Menentukan hukum atau menentukan istihad jama'i yang biasa dilakukan oleh majelis tarjih. Ya. Tetapi untuk yang kita lakukan itu istihadnya itu individual. Ya. Kita mau melakukan apa pagi ini? Nanti setelah Golden Habit ini kita mau melakukan apa? Itu istihadnya masing-masing kita. Ya, tidak ada istihad jama'i di situ. Ya. Sehingga ya, inilah urgensinya kita perlu memahami Al-Quran. Caranya harus kita baca tiap hari dari awal sampai akhir berurutan, ya. Dan itu targetnya minimal sebulan kita khatam sekali. Ini penting sekali, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, membiasakan, ya, khatam minimal sebulan, ya, sekali, ya. Biasanya Ramadan ini sebagian besar, ya, ini bisa khatam. Kalau saya tanya kapan khatam? Ramadan lalu. Setelah Ramadan enggak. Nah, ini kalau bisa kita jadikan Ramadan ini momentum. Nah, nanti kita lanjutkan di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah. Nah, kita bisa selebrasi kebiasaan kita itu nanti Idul Adha. Ya, jadi Idul Adha, hari raya, ini untuk selebrasi kita telah melakukan suatu kebiasaan baru. Ya. Nah, ini Bapak sekalian yang saya kira ini menjadi urgen karena apa? Karena kita perlukan, ya, untuk memutuskan amalan harian kita, aktivitas harian kita, agar setiap aktivitas itu bernilai amal soleh. Karena kita harus memastikan, ya, yang kita lakukan itu harus termasuk kategori soleh. Kalau kita tidak ada urusan dengan kesolehan, ya nggak perlu. Tetapi karena kita sedang berjalan menuju akhirat, dan akhirat itu tempatnya ada surga, ada neraka, maka kita mesti memastikan bahwa arah perjalanan kita menuju ke surga. Oleh karena itu, kita harus memastikan aktivitas kita adalah aktivitas kesolehan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini sebuah keniscayaan kita harus belajar. Tadarus itu artinya belajar. Ya. Tadarus Quran itu artinya kita harus belajar Al-Quran. Bukan sekedar membaca begitu saja, tetapi kita perlu tadarus, belajar. Dan Rasulullah SAW itu menyatakan,
Inna afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sungguh orang yang paling utama di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, terutama yang diberikan kewenangan atau tugas di amal-amal usaha, apakah universitas, apakah rumah sakit, apakah sekolah, mari kita gerakkan belajar, mengajar, mengamalkan Al-Quran. Jadi gerakan belajar, mengajar, mengamalkan Al-Quran. Ya. Gerakan belajar itu namanya tadarus. Ya. Kita belajar Al-Quran. Ini kalau kita belajar, nanti sekaligus kita mengajar, ya. Sekaligus kita mengamalkan. Nah, sebenarnya kita sedang membangun visi generasi yang Qurani. Ini yang akan membawa kita ke arah gerbang surga Jannatul Naim. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita gerakkan. Kami mencoba memfasilitasi. Kami punya Darul Quran, ya, Qurrata Ayun, ya. Ini ada websitenya. Ya. Ini bagaimana kita bisa mulai tahsinnya, nanti tafhimnya, tahfidnya. Ini kita bisa lakukan. Nah, silahkan Bapak Ibu sekalian, ya, bisa buka itu alamat yang tertera di layar, ya. HTTPS ini dkiqurrataayun.com. Ini akan ketemu, ya, akan ketemu web kami tentang gerakan belajar dan mengajar Al-Quran. Yang belum baik bacaannya ada program tahsin. Yang belum mengerti bahasa Arab Al-Quran ada program tafhim. Yang ingin hafal ada program tahfidz. Ini gerakan. Nah, programnya ya untuk tafhim ini memahami dan mengkaji Al-Quran, ya, itu antara lain MBBA Al-Quran. MBBA itu singkatan dari Mari Belajar Bahasa Arab Al-Quran. Ya. Ini adalah program belajar bahasa Arab yang disusun mudah. Tidak perlu latar belakang pendidikan agama, pendidikan pesantren, ya. Bagi yang sama sekali belum punya latar belakang, ya, pengertian bahasa Arab, ya, pemahaman bahasa Arab, itu kita tetap mendapatkan kemudahan, atau kita buat metodenya menjadi simple. Ini bahkan yang ikut program taklim ini banyak ibu-ibu yang sudah berusia di atas 50, ini bisa mengikuti. Ini contohnya Ibu Masriah itu sudah 70 tahun itu ya menjadi peserta ini, ya, pengajian ini, ya, MBBA. Nah, ini masih bisa mengikuti, alhamdulillah. Yang lain-lain mengikuti, nah, yang muda bisa, karena ini sudah pernah diuji cobakan ke siswa SMK di Samarinda. Ya. Itu mereka lebih cepat itu yang SMK ini dengan program apa namanya MBBA ini untuk mengerti bahasa Arab Al-Quran. Ya. Nah, sekalian, di dalam website ini juga ada buku-buku yang bisa diunduh. Ya. Ada buku ini sementara baru ada 3 buku dari rencana yang kita siapkan ada 6 buku. Ya. MBBA buku 1, ya. Bukunya seperti ini, nanti silahkan Bapak Ibu sekalian bisa login di web, ya. Nanti bukunya bisa diunduh dalam bentuk PDF, ya. Free, silahkan, ya. Silahkan digunakan. Ini juga ada logbooknya, ya. Jadi kalau belajar untuk mengevaluasi bagaimana apakah sudah bisa memahami atau belum, nah itu ada logbooknya, ya.
Kemudian buku 2, ya, seperti ini. Nah, buku 3, ya sudah ada buku 3. Ya. Yang buku 4 in progress sedang kita kerjakan. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan sampai buku 6. Sehingga 6 buku ini akan menuntun kita untuk mengerti bahasa Arab Al-Quran dengan baik. Ya. Buku 1 dan 2 itu kita gunakan mempelajari juz pertama, mulai Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 141. Ya. Ini kita masih belajar tentang kosakata, arti kata-kata yang ada di dalam juz 1 kita pelajari, ya. Kemudian mengenali apa itu isim, ya, apa itu fi'il, apa itu harf, ya. Itu di dalam buku 1 dan buku 2. Buku 3 dan 4, ya, ini juz kedua. Buku 3, 4 ini kita belajar ilmu shorof. Nanti buku 5 dan 6 kita belajar ilmu nahwu. Sehingga kalau ini kita selesaikan, ya, sampai buku 6, itu sampai juz ketiga, itu kita sudah menguasai lebih dari 80% kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Dan kita tahu bagaimana perubahannya di dalam ilmu shorof dan bagaimana ilmu tata bahasanya dalam ilmu nahwu, ya, itu sudah kita pelajari insya Allah. Ya. Dan ini cara yang mudah. Ya. Dan untuk yang buku 1 itu sudah ada videonya. Bisa dilihat mulai materi 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Itu bisa di download, ya, di web ini. Ya. Nanti bisa belajar secara mandiri. Tapi kalau misalnya masing-masing PTM atau rumah sakit mau menyelenggarakan kelompok-kelompok belajar, ya, insya Allah nanti kita bisa adakan TOT, sehingga di masing-masing rumah sakit, ya, itu nanti bisa melakukan pembelajaran dengan tim yang ada di rumah sakit. Kan di rumah sakit ada binrohnya, ada yang sudah memahami bahasa Arab. Nah, itu bisa dijadikan pengajar mudaris yang nanti bisa kita TOT. Ya, kita sudah beberapa kali menyelenggarakan TOT. Nah, nanti bisa kita selenggarakan TOT, misalnya dari Bapak Ibu yang memimpin rumah sakit, mau menyelenggarakan untuk rumah sakitnya masing-masing, ya. Sehingga pegawai rumah sakit, ya, dosen-dosen PTM, guru-guru, itu dalam jangka waktu tertentu, dia mesti memahami bahasa Al-Quran. Akan menjadi nilai lebih bagi mereka yang berada di amal usaha untuk bisa belajar Al-Quran dengan baik. Nah, ini mudah-mudahan, ya, ini bisa menggerakkan kita untuk mengajak diri kita dan orang-orang yang berada di dalam wilayah kuasa kita untuk belajar Al-Quran. Kita dengan mengikuti gerakan ini akan termasuk kelompok yang afdol. Inna afdolakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang-orang paling afdol, paling utama adalah yang mau belajar Quran dan mengajarkan. Nah, kita yang membuat kebijakan, ya, supaya pegawai-pegawai yang ada di lingkungan kuasa kita belajar, itu juga akan mendapatkan jariah. Mendapatkan jariah yang tidak henti-hentinya. Sehingga kalau Bapak Ibu yang menjadi rektor, menjadi direktur rumah sakit, itu nanti mengarahkan pegawainya untuk mau belajar Quran dengan baik, nah pahalanya tidak akan henti-hentinya. Ya. Karena ketika amalan Al-Quran itu diamalkan, ini akan menjadi tambahan jariah, ya, pahala jariah kita. Nah, selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, kita memang mesti membiasakan, ini sudah kita kaji pada episode sebelumnya, kita perlu memanfaatkan waktu-waktu kita secara mudawamah. Ya. Kapan kita seharusnya belajar Al-Quran?
Ini tempo hari kita sudah bahas pada episode berikutnya. Ya. Misalnya pada waktu pergantian siang malam. Ya. Ini kalau Ramadan itu kan agenda kita buka puasa, sholat maghrib berjamaah, makan malam. Ya. Masih ada waktu menunggu Isya, kita gunakan untuk tadarus Quran. Ya. Nanti waktu malam, ya, itu waktu malam itu istimewa itu ya. Ada waktu setelah bangun malam itu secara khusus Allah memerintahkan kita warattilil Qur'ana tartila. Jadi kita membiasakan membaca Quran bersama Quran ya. Habis maghrib kita lakukan, kemudian dini hari kita lakukan bersama Quran, nanti pagi setelah subuh kita juga ada waktu tadarus Al-Quran, kemudian siang kita juga ada waktu untuk tadarus Al-Quran. Ini kalau Ramadan insya Allah menyatingnya tidak sulit. Ya, menyatingnya insya Allah mudah. Nah, mari settingan ini, ya, ini kita jadikan atau kita rencanakan sebagai amalan mudawamah sepanjang hayat. Jadi misalnya Bapak-Ibu sekalian, belajar bahasa Arab Al-Quran itu kita letakkan habis subuh misalnya. Jadi habis subuh khusus kita belajar bahasa Arab Al-Quran. Itu satu buku. Itu kalau Mas Ridho ya, dari MBPA mengadakan taklim, ya, itu satu buku itu dengan cara kita ketemu sepekan sekali, itu selesai dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Ya. Satu buku. Ya. Kalau intensif, ya itu bisa lebih cepat. Nah, kalau kita belajar tiap hari, satu buku tidak perlu 3 bulan. Ya. Bisa lebih cepat. Ya, dari 3 bulan kita sudah memahami. Sehingga, ya, kalau kita, katakanlah kita anggap satu buku nggak 3 bulan, ya kita agak pelan-pelan. Satu buku 1 semester, 6 bulan. Maka 1 tahun kita menyelesaikan 2 buku. 6 buku selesai dalam waktu 3 tahun. Itu dengan cara yang pelan-pelan. Maka dalam waktu 3 tahun, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah memahami bahasa Arab Al-Quran. Ini modal penting dan modal istimewa supaya mindset kita itu Quran. Sebab kalau kita tidak ngerti, kita hanya berbekal terjemahan, ya. Bekal terjemahan itu sudah dipengaruhi opini penterjemah. Ya. Jadi tingkat otentisitasnya itu sudah terpengaruh oleh opini, cara paham penterjemah. Maka paling aman kita belajar Al-Quran itu langsung ke bahasa aslinya, bahasa Arab. Itu insya Allah itu aman. Ya, aman. Nah, sebelum sampai ke sana, nggak apa-apa, pakai terjemah, ya itu sudah lumayan. Ya, sudah lumayan. Tetapi perlu ditingkatkan. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, ya, saya mengajak ya, kepada Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita gerakkan ya, umat kita ini untuk pelan-pelan ya, bisa belajar Al-Quran. Ya. Nah, kalau ini nanti dalam 3 tahun kita sudah ngerti bahasa Arab Al-Quran, ya, itu minimal 80%-nya kita sudah paham, maka dengan tadarus tiap hari kita menggunakan Quran yang ada terjemah per kata di bawahnya, maka ketika ada kata-kata sulit yang blank kita tidak paham, ya, maka kita berhenti sejenak melihat yang tertulis di bawahnya, maka kita terus tahu, ya. Sehingga pelan-pelan dengan tadarus setiap hari ini, pelan-pelan kita akan bisa memahami Al-Quran dengan baik. Ya. Mudah-mudahan Ramadan ini ya, bisa kita jadikan sebagai momentum untuk lebih dekat, lebih akrab dengan Al-Quranul Karim. Ya. Amin.
Mudah-mudahan nanti Mas Ridho atau Mbak Rahma ya dari Malaysia bisa memberikan tambahan tentang MBPA. Ya. Sementara demikian, hadanallah yakum ajmain, nasrul minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.